Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Hayati dengan nomor BP 2010-84328. Izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Strategi Dinas Perhubungan dalam Penanganan Trayek Angkutan Kota di Kota Bukit Tinggi. Sebelumnya, yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji, yaitu Ibu Dr. Ria Aryani MSI, Bapak Ilham Aldelano Azre SIP MA, dan Ibu Rozi Dateno Putri Hanida SIP MPA. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Malse Yulivestra SOS MAP dan Ibu Anissa Aulia Putri SAP MAP. Yang pertama yaitu latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Pasal 139 Ayat 3 dan juga diatur di dalam Standar Pelayanan Angkutan Umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 141 Ayat 1. Saat ini, masyarakat Indonesia telah beralih dan mulai meninggalkan angkutan umum dan lebih memilih sesuatu yang ekonomis, murah, praktis, dan cepat diakses. Upaya yang bisa dilakukan oleh sopir yaitu dengan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada agar angkutan umum mampu menciptakan keadaan yang nyaman dan praktis untuk penumpang. Jika dilihat dari Kota Bukit Tinggi sendiri, yaitu jumlah penduduk Kota Bukit Tinggi dalam 3 tahun terakhir untuk 3 kecamatan mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Saat ini, angkutan umum yang beroperasi di Kota Bukit Tinggi tidak hanya angkutan kota saja, yaitu juga termasuk angkutan pedesaan, di mana Kota Bukit Tinggi ini juga merupakan salah satu kota wisata di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah lebih kurang 25.239 km persegi. Kepadatan penduduk di Kota Bukit Tinggi bertambah saat musim liburan. Pada tahun 2023 tercatat 1.041.476 pengunjung yang masuk ke 3 objek wisata berbayar. Sebagai kota wisata, pemerintah Kota Bukit Tinggi menyediakan layanan mobilisasi dalam hal angkutan orang. Penelitian yang sama juga dilakukan di Bandar Lampung dengan adanya transportasi online juga menyebabkan penurunan penggunaan transportasi umum. Untuk angkutan kota di Bukit Tinggi sendiri, tren angkutan kota mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir, yang mana trayek angkutan kota juga merupakan bagian dari perencanaan sistem transportasi. Di Kota Bukit Tinggi sendiri ditetapkan trayek angkutan kota sebanyak 24 trayek dengan 489 unit kendaraan yang melayani trayek dalam Kota Bukit Tinggi, yang diatur di dalam Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 6 Tahun 2005. Kondisi trayek angkutan kota di Kota Bukit Tinggi saat ini yaitu trayek yang ada tidak berjalan dengan optimal, waktu tempuh yang terlalu lama, serta angkutan kota yang melanggar jalur trayek. Angkutan kota ini memiliki 3 koperasi dan juga mengelola trayek yang ada. Untuk fenomena teoritis dan empiris yaitu diawali dengan pendampingan perizinan usaha berbasis risiko sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 65 Ayat 1, yaitu masih kurangnya koordinasi antara koperasi dengan DPM PTSP mengenai pengurusan perizinan. Dinas Perhubungan melakukan pendampingan perizinan namun dengan proses yang terbilang lama. Yang kedua yaitu dalam bentuk pengawasan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 72 Ayat 2, yang mana faktor ekonomi menjadi salah satu penghambat dalam kelengkapan administrasi. Terakhir yaitu evaluasi efektivitas trayek, yaitu di mana belum dilakukan pengkajian ulang terhadap rencana umum jaringan trayek perkotaan sehingga kondisi saat ini jumlah armada banyak namun penumpang yang kurang. Untuk rumusan masalah yaitu bagaimana strategi Dinas Perhubungan dalam penanganan trayek angkutan kota, yang mana tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi Dinas Perhubungan dalam penanganan trayek angkutan kota. Manfaat teoritis yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya pengetahuan mengenai strategi pemerintah, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian dengan permasalahan relevan. Manfaat praktis dari penelitian ini yang diharapkan yaitu bagi peneliti, yaitu kesempatan untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan terhadap pengaplikasian ilmu administrasi publik. Bagi lembaga dapat menjadi salah satu sumber informasi dan evaluasi terkait strategi Dinas Perhubungan dalam penanganan trayek angkutan kota.
bagi pihak lain sumber informasi dan pengetahuan mengenai strategi Dinas Perhubungan dalam penanganan trayek angkutan kota. Untuk bab 2 yaitu studi penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu Muhammad Arif Basari pada tahun 2009 dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 6 Tahun 2005 tentang penetapan jaringan trayek angkutan kota dalam Kota Bukit Tinggi. Dengan studi implementasi trayek angkot pada trayek tetap dan teratur A001, A002, dan A003 yang melewati simpang Aur Kuning. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl Evan Horn. Yang kedua yaitu Fikra Hendravita pada tahun 2018 dengan judul Manajemen Transportasi oleh Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan konsep manajemen kebutuhan transportasi Oviar Z. Tamin. Yang ketiga yaitu Ilma Napiah pada tahun 2021 dengan judul Manajemen Trayek Angkutan Kota di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori fungsi-fungsi manajemen dalam Dr. Adriansyah. Yang keempat yaitu Dina Dwitika dan Aldi Frinaldi dalam jurnalnya pada tahun 2024 dengan judul Strategi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam Pengelolaan Terminal TPB Sago Painan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori Widiarto pada tahun 2016. Yang terakhir yaitu Putri Handayani pada tahun 2024 dengan judul Strategi DPM PTSP dalam Peningkatan Pengurusan Nomor Induk Berusaha atau NIB oleh pelaku usaha mikro kecil atau UMK di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori inti strategi Richard Perumal. Selanjutnya, bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, teori yang digunakan yaitu teori inti strategi menurut Richard Perumal dengan variabel diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan koheren. Untuk bab 2 yaitu skema pemikiran, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang transportasi darat. Yang terakhir yaitu Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 6 Tahun 2005 tentang penetapan jaringan trayek angkutan kota pada trayek tetap dan teratur dalam Kota Bukit Tinggi. Sehingga judul skripsi saya yaitu Strategi Dinas Perhubungan dalam Penanganan Trayek Angkutan Kota di Kota Bukit Tinggi dengan menggunakan teori inti strategi menurut Richard Perumal dengan variabel diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan koheren. Untuk definisi konsep, strategi merupakan upaya yang dirancang dalam jangka waktu tertentu oleh suatu organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga mempengaruhi keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Dinas Perhubungan yaitu unsur pelaksana urusan pemerintah bidang perhubungan yang dipimpin oleh kepala dinas yang bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah yang melakukan tugasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Trayek angkutan kota merupakan lintasan yang dilalui angkutan umum di dalam kawasan perkotaan untuk pelayanan jasa angkutan orang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan. Definisi operasional. Teori Richard Perumal dengan variabel diagnosis, indikator situasi, cara mengukurnya yaitu mendeskripsikan bagaimana kondisi masyarakat dalam penggunaan angkutan kota di Kota Bukit Tinggi, mendeskripsikan kondisi trayek angkutan kota yang ada di Kota Bukit Tinggi, indikator tantangan dengan cara menjabarkan tantangan yang dihadapi dalam menangani permasalahan mengenai trayek angkutan kota di Bukit Tinggi, menganalisis bagaimana cara menghadapi tantangan dalam penanganan trayek angkutan kota di Bukit Tinggi. Untuk variabel yang kedua, yaitu kebijakan penuntun. Indikator metode yaitu menganalisis bagaimana kebijakan yang diambil dalam menghadapi situasi dan tantangan. Keunggulan dengan cara mendeskripsikan pentingnya kebijakan yang diambil terhadap situasi dan tantangan yang dihadapi. Menganalisis manfaat yang didapatkan dalam penggunaan kebijakan tersebut. Untuk variabel tindakan koheren, indikator langkah-langkah dengan cara menjelaskan bagaimana pelaksanaan kegiatan pendampingan, pengawasan, dan RUJTP dalam penanganan trayek angkutan kota di Kota Bukit Tinggi. Menjelaskan bagaimana pelaksanaan sosialisasi dan forum sebagai upaya dalam penanganan
trayek angkutan kota di Kota Bukit Tinggi. Untuk indikator koordinasi dengan cara menganalisis bagaimana tindak lanjut setelah dilaksanakan kegiatan dalam penanganan trayek angkutan kota di Bukit Tinggi. Mendeskripsikan bagaimana koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Koperasi Angkutan Kota dan pelaksana angkutan. Bab 3 yaitu metode penelitian. Pendekatan dan desain penelitian yaitu metode kualitatif dengan deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling. Peranan peneliti yaitu sebagai instrumen utama. Unit analisis yaitu lembaga. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi, teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber data. Bab 4 yaitu deskripsi lokasi penelitian. Gambaran umum Kota Bukit Tinggi. Secara administrasi, Kota Bukit Tinggi memiliki 3 kecamatan dan 24 kelurahan. Untuk Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi sendiri merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 39 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Untuk bab 5, temuan dan analisis data. Untuk variabel variabel diagnosis, situasi. Untuk diagnosis, jika dikaitkan dengan indikator situasi, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi telah melakukan diagnosis pada indikator situasi dengan cukup baik. Diagnosis situasi tersebut dapat dilihat dari kesadaran Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi terhadap situasi trayek angkutan kota yang seharusnya dilakukan evaluasi trayek sejak dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 6 Tahun 2005. Hal tersebut berdampak terhadap tingkat isian penumpang yang terus menurun dan angkutan tidak beroperasi sesuai trayek bahkan keluar dari trayek untuk mendapatkan penumpang. Kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan juga menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran terhadap trayek tersebut. Indikator tantangan. Peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi telah melakukan diagnosis tantangan dengan baik. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi dalam mengatasi permasalahan menurunnya tingkat penggunaan angkutan kota karena banyak faktor sehingga Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi harus berusaha untuk membenahi kondisi angkutan kota di Bukit Tinggi. Kebijakan penuntun. Untuk variabel kebijakan penuntun pada indikator metode dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi berjalan dengan baik. Kebijakan penuntun yang digunakan dalam penanganan trayek angkutan kota di Kota Bukit Tinggi adalah dengan mendampingi koperasi dalam mengurus perizinan usaha, mengawasi kelengkapan administrasi angkutan, serta merencanakan evaluasi terhadap trayek angkutan kota di Kota Bukit Tinggi. Keunggulan variabel kebijakan penuntun dengan indikator keunggulan dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari indikator metode telah dilakukan dengan cukup baik, namun untuk indikator keunggulan output bagi pelaku usaha dan juga koperasi belum merasakan manfaatnya. Pelaku usaha dan juga koperasi ingin pemerintah berfokus terhadap keterisian penumpang angkutan kota, pengaturan transportasi online, serta penanganan terhadap trayek. Artinya, metode yang dilakukan pemerintah belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelaku usaha serta pihak dari koperasi tersebut. Tindakan koheren. Untuk metode langkah-langkah, untuk indikator langkah-langkah, dapat dilihat bahwa Dinas Perhubungan sudah melakukan usaha dengan cukup baik namun belum optimal karena masih adanya kekurangan terutama pada aspek konsistensi dan keterpaduan antar langkah. Hal ini terlihat dari masih adanya pelanggaran administrasi di lapangan, kurang optimalnya dampak sosialisasi, serta belum sepenuhnya terakomodasi aspirasi sopir dan koperasi yang mana langkah-langkah ini pada dasarnya telah mencerminkan konsep strategi Richard Perunold, yaitu adanya tindakan nyata yang terarah dan saling berkaitan dalam menjawab permasalahan yang telah didiagnosis. Meskipun langkah-langkah strategis telah dirancang dan dijalankan, tindakan koheren tersebut belum sepenuhnya efektif karena belum mampu berjalan secara sinergis dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan penataan trayek angkutan kota secara optimal. Indikator koordinasi
Menurut teori inti strategi Richard Perumel, menunjukkan bahwa keberhasilan strategi tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada keterpaduan hubungan antar aktor. Dalam penelitian ini, koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan sudah terlihat melalui hubungan dengan koperasi, DPM PTSP, serta pihak evaluasi trayek. Namun masih ditemukan hambatan komunikasi, keterbatasan kewenangan, dan dukungan kebijakan yang belum sepenuhnya sinkron. Bab 6 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian yaitu berdasarkan hasil analisis terhadap variabel pertama dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi telah melakukan diagnosis masalah dengan cukup baik melalui pemahaman yang mendalam terhadap situasi dan tantangan di lapangan, kebijakan penuntun yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi dalam penanganan trayek angkutan kota telah berjalan dengan cukup baik secara administratif, namun belum mencapai keunggulan strategi yang diharapkan. Tindakan koheren yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi sudah menunjukkan upaya yang cukup baik, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Untuk saran, pertama, Dinas Perhubungan perlu meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan langkah-langkah strategis, terutama dalam pengawasan operasional dan penegakan aturan, agar pelanggaran administrasi dapat diminimalkan. Kedua, perlu adanya penguatan koordinasi antar instansi seperti dengan DPM PTSP, kepolisian, serta koperasi angkutan kota, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan lebih terintegrasi dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Yang ketiga, kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada sopir serta koperasi perlu dilakukan secara lebih efektif dan partisipatif dengan tidak hanya bersifat formalitas tetapi juga menampung aspirasi dan memberikan solusi nyata terhadap permasalahan di lapangan. Keempat, Dinas Perhubungan diharapkan dapat melakukan evaluasi trayek secara berkala berbasis data yang akurat sehingga penataan trayek menjadi lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terakhir, dalam menjalankan strategi perlu memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan benar-benar saling berkaitan dan berkelanjutan sesuai dengan konsep tindakan koheren menurut Richard Perumelt agar tujuan penataan trayek angkutan kota dapat tercapai secara optimal. Baiklah, sekian presentasi dari skripsi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.